wabarakatuh. Baik sahabat YouTube semua, semoga kalian banyak rezeki. Jangan lupa bagi yang baru gabung, tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang sudah setia di channel ini, jangan lupa tinggalkan like-nya guys. Oke. Baik, pada pertemuan kali ini Dewa Madeo melawan Joseph ya, dari Kanada atau Rusia itu benerannya. Oke, langsung saja. Joseph menggunakan buah putih sementara Dewa Madeo hitam. Diawali dengan pion ya di depan raja, atau bisa disebut dengan E4. Dibalas oleh Dewa Madeo menggunakan pembukaan karokan di sel ya, ini adalah karokan dipen ya di C6. Oke, nah ini adalah pembukaan karokan dipen yang ganas ya, sehingga lawan nanti akan bertekuk lutut ya. Oke, ini adalah karokan dipen yang ganas yang dimainkan oleh Dewa Madeo. Langkah selanjutnya yang dibalas oleh putih dengan kuda ya, seperti biasa di F3. Langkah berikutnya ini adalah pembukaan karokan yang belum pernah dimainkan oleh lawan, langsung menyerang hitam ya dengan sayap menteri ya, tapi tujuannya adalah untuk memblokade jalur ini ya, petak terang untuk gajah ya. Oke, ini adalah langkah yang menurut komputer salah, tapi bagaimana Dewa Madeo men-settingnya, dia sengaja ingin menjebak raja putih agar tidak bisa rokade ya, dengan memindahkan pion ke B5. Nah, ini adalah dianggap salah oleh komputer, tapi langkah karokan dipen yang di setting oleh Dewa Madeo ini yang tidak diduga oleh Joseph ya. Joseph masih normal melihat pembukaan ini, dia tidak berpikir lama, setelah itu memindahkan pion ya di D4. Oke, pion D4, tapi setelah langkah yang ketiga ini oleh hitam, baru Joseph berpikir panjang ya, dia agak kaget karena dia baru menemukan A5 di sini. Oke, di A5 ini membuat Joseph berpikir keras, dan komputer menunjukkan bahwa putih lebih baik ya, karena petak pusat dikuasai oleh putih. Nah, di sini putih berpikir lama, hampir sekitar beberapa detik ya, tidak seperti biasanya. Oke, langkah berikutnya dipilih oleh Joseph, kebingungan melihat pembukaan yang dilakukan oleh Dewa Madeo. Agak lama dia berpikir, lebih dari 5 detik ya. Langkah berikutnya Joseph mengeluarkan pion ya, memajukan pion. Nah, dia agak lama ya daripada yang awal. Oke, dia menggunakan pion ke E5. Nah, langkah berikutnya Dewa Madeo mengeluarkan menyetop pion ya, E6. Langkah berikutnya dijawab oleh hitam ya, oleh putih. Putih setelah itu menggunakan gajah petak gelap. Ini adalah langkah yang tidak akurat atau langkah salah. Sebetulnya yang disarankan adalah memindahkan gajah terang ya, mengembangkan gajah terang ya ke D3. Oke, langkah berikutnya Dewa Madeo men-setup dengan mengeluarkan gajah terang ya ke depan, sengaja itu untuk menyetop ya, nanti dipancing ke depan. Setelah itu mengeluarkan kuda dan gajah terang keluar. Kuda romantis ya, menggoda gajah terang sehingga gajah terang hilang nanti. Oke, langkah berikutnya dijawab oleh putih seperti yang disarankan komputer, gajah terang ke D3, langkah kemudian kuda ya di E7, dan dibalas oleh putih dengan kuda di D2. Langkah berikutnya di sini dengan asiknya ya, kuda melenghoy atau menggoda gajah terang dengan memindahkannya ke C4. Bukan C4, maaf, ke F4, F5 ya. Oke, kuda di F5 ini tentu membuat putih atau gajah putih terpesona dan termangu, sehingga dia melancarkan gajah kali kuda. Langsung berikutnya pion kali gajah. Nah, di sini putih tidak menyadari bahwa lajur dari mulai ini ya, dikuasai oleh gajah putih ini menutup pergerakan raja nanti ke depan dari A6 ya sampai ke F1 ya. Itu adalah milik gajah putih, milik hitam ya. Gajah hitam di petak putih ini akan memblokade itu. Oke, langkah berikutnya apa yang dipilih oleh putih? Putih lebih memilih pion, dia tidak memajukan ke depan. Kalau dimajukan mungkin nanti dia akan kehilangan satu pion karena tidak bisa memakan lagi kudanya ya, karena ada gajah di situ nanti. Nah, apa yang dilakukan oleh hitam? Hitam
Langkah berikutnya menjawab dengan memindahkan pion ya, mengajak pertukaran, dan langkah berikutnya dijawab oleh putih dengan memindahkan menteri ya ke C2. Langkah berikutnya apa yang dipilih menteri di C2 ini adalah mengancam pion yang ada di F5 ya, tapi itu diabaikan oleh Dewa Madeo. Dewa Madeo lebih memilih memindahkan pion ke D5, dan langkah berikutnya ini adalah kesempatan. Kenapa Dewa Madeo memindahkan lebih dulu tadi pion yang ke D4 ya, bukan ke D5, karena sengaja agar tidak di end pasen oleh putih ya. Maka setelah itu Dewa Madeo sengaja memberikan umpan pion yang ada di F5 ini agar pion di D5 tidak di end pasen oleh pion putih ya. Oke, langkah berikutnya tentu putih tidak menyanyiakan pion yang ada di F5, menteri kali pion, dan langkah berikutnya gajah petak gelap keluar. Ini adalah langkah yang salah. Sebetulnya komputer menyerangkan menteri ya, agar mengusir menteri atau mengajak pertukaran, tapi itu tidak dilakukan oleh Dewa Madeo. Dewa Madeo lebih suka menggunakan gajah. Langkah berikutnya tentu putih ingin memanfaatkan itu karena dia mempunyai dukungan gajah gelap ya yang ada di E3, maka mengeluarkan kuda ya. Nah, ini adalah langkah yang salah menurut komputer, dan hitam bisa saja gajah gelap ini memakan kuda ya, tapi tidak dilakukan oleh Dewa Madeo. Dewa Madeo lebih memindahkan pion agar bisa rokade ya. Ini adalah langkah yang blunder menurut komputer ya. Ini adalah langkah yang blunder, tapi tidak dimanfaatkan oleh putih ya. Putih tidak menemukan jalan yang bagus ya. Sebetulnya ini bisa saja dilakukan oleh putih dengan memindahkan kuda ya, mengancam menteri. Nah, nanti ke depan setelah kuda mengancam menteri, menteri bergeser, lalu kuda kali pion. Tapi itu tidak ditemukan karena ini catur brit 3 menit. Maka apa yang dilakukan oleh putih pion kali pion ya. Sebetulnya kuda kali pion itu bagus, tapi yang lebih akurat lagi adalah kuda ster ya, mengancam menteri ya di D6, E6. Oke, tentu gajah kali pion di sini. Langkah berikutnya, apakah putih berani memakan pion yang ada di sana? Tentu tidak ya. Maka langkah berikutnya apa yang dipilih oleh putih? Putih lebih memilih memindahkan menteri. Cek. Kuda balik lagi ya, bukan mengecek ya. Kuda balik lagi. Langkah berikutnya di sini adalah langkah yang blunder ya yang dilakukan oleh putih. Maka kesempatan tidak disia-siakan oleh Dewa Madeo. Dewa Madeo rokade pendek. Dan langkah berikutnya putih memindahkan menteri, cek ya, dan raja bergeser. Nah, di sini hitam sudah baik-baik saja ya, karena kuda tidak bisa balik lagi ya ke ke G5. Oke, langkah berikutnya putih tidak menyadari bahwa menterinya sudah tidak mempunyai petak yang kosong ya di situ. Menteri dia hanya mempunyai satu pelarian, yaitu ke lajur petak gelap petak terang saja ya yang ada di E6, terus F5, G4 dan A3. Hanya itu aja ya lajur yang aman buat menteri lari, dan ini tidak disadari oleh putih. Putih setelah itu melakukan rokade panjang, dan ini adalah langkah yang blunder. Maka langkah blunder yang kesekian kalinya ini dihukum oleh Dewa Madeo dengan memindahkan gajah gelap mengancam menteri, dan ini adalah langkah yang amat brilian ya yang dilakukan oleh Dewa Madeo. Menteri sudah tidak bisa lari, mau tidak mau di sini menteri harusnya memakan gajah ya, karena dianggap karena sudah tidak mempunyai pelarian lagi, mau kemana lagi menteri ini ya. Tapi apa yang dilakukan oleh putih di luar dugaan. Dia tidak menyangka, atau mungkin waktunya sudah mepet karena dia kehilangan waktu ya, berpikir lama di sini, dan putih lebih memindahkan menteri ke D6. Nah, di sini adalah langkah yang kurang bagus. Sebetulnya bisa saja memindahkan kuda ya, tapi itu pun tetap salah ya. Tapi kalau memindahkan kuda ya, nanti ke depan kuda akan bertukar dengan benteng ya, karena gajah kali menteri, tentu kuda kali gajah, dan di sini sambil menggarpu menteri dan benteng. Tapi di sini apa yang dilakukan oleh putih? Putih lebih menyerahkan menterinya. Apa itu tidak terlihat bahwa ada menteri hitam di bawah ya, di jalur 8 ini? Maka langkah berikutnya menteri kali menteri ya, dan ini adalah gratis sekali. Langkah berikutnya setelah menteri kali menteri, ternyata Yosef menyerah ya. Mungkin Yosef menyerah ya, percuma dia melanjutkan permainan walaupun gajah menteri kali gajah atau kemanapun larinya menteri dengan kualitas yang kalah ini. Maka
tidak ada kesempatan putih untuk menyerah. Oke, itu saja teman-teman ya apa yang dilakukan oleh Dewa Madeo. Dewa Madeo men-setup bagaimana Raja Putih ini tidak bisa rokade. Akhirnya dia melakukan rokade panjang. Seandainya pun menteri ini tidak dapat oleh hitam dalam langkah ini, mungkin ke depan hitam dengan putih dengan rokade panjangnya ini akan mudah dibongkar oleh hitam ya. Kenapa mudah dibongkar oleh hitam? Langkah berikutnya bisa saja nanti pion kali pion dan jalurnya terbuka. Baik, teman-teman, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was not ready to falling like I'm wasted. My heart grows heavy.